sepenuh hati membuat jiwa berbeda. Tidak ada orang yang ikut Tuhan langsung dia punya hati penuh. Coba baca ulang Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Anda perhatikan, tidak ada orang ikut Tuhan langsung dia penuh sepenuhnya. Tidak ada. Kenapa saya ajar Anda untuk menyanyi sungguh-sungguh seperti yang sudah saya ajar lalu? Saya kasih contoh. Anda lihat botol minuman ini. Ini bukan iklan ya. Anda tahu kenapa dia bisa penuh? Anda tahu kenapa dia bisa penuh? Karena dia diisi, toh? Betul tidak? Dia penuh karena diisi. Tidak ada seorang punya hati tiba-tiba penuh. Kata penuh itu berarti diisi. Berarti diisi. Kata penuh itu berarti diisi. Nah, kenapa saya bilang Anda menyanyi sungguh-sungguh, kerjakan apa-apa buat Tuhan itu sungguh-sungguh. Sebab, perhatikan baik-baik, perhatikan di sini dan di rumah. Setiap kesungguhan itu mengisi Anda punya hati. Mulai dari Anda menyanyi, Anda bertindak, Anda memberi persembahan, Anda melayani, Anda main musik, dan semua yang Anda kerjakan itu, kalau tindakan itu penuh kesungguhan, tidak ada mengantuk, mata melayang-layang, pikiran melayang-layang sana sini, maka dalam waktu singkat hatimu itu akan penuh. Kesungguhan demi kesungguhan yang kita buat itu akan mengisi kita punya hati. Dan kalau suatu ketika kau merasa bahwa saya ikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu karena akibat kesungguhan demi kesungguhan yang kau kerjakan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itulah yang memadati hatimu dan membuat dia menjadi penuh, karena kesungguhan dari hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dari tahun ke tahun itu, dari hari ke hari itu membuat hatimu itu penuh. Makanya saya kalau ajak Anda nyanyi, selalu saya ajak Anda nyanyi, beri yang terbaik buat Tuhan. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku stand up membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan telah bertata di hati. Kenapa saya ngajar Anda nyanyi begitu? Karena saya sudah penuh. Setiap kali Anda menyanyi, saya selalu bilang, dan setiap kali saya nyanyi, selalu saya dengar pujian yang keluar dari hati dan mulut saya, dan mata saya melihat ke hati saya. Mata rohani, mata roh, saya selalu melihat. Kalau dia keluar, saya lihat, saya dengar. Dia penuh atau tidak, dia bulat atau tidak. Semakin hari yang kau isi hatimu dengan kesungguhan-kesungguhan dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang kau buat, ketika kau angkat pujian, kau akan lihat dia akan penuh buat Tuhan, bukan setengah. Tindakan-tindakan pekerjaan yang kau buat dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, itu akan membuat sepenuh hati. Tindakan-tindakan pujian yang kau lakukan dengan kesungguhan itu lama-lama akan membuat engkau menyanyi sepenuhnya buat Tuhan. Dan itu Tuhan sedang. Anda kira Tuhan tidak tahu ketika kau nyanyi dengan hati yang belum penuh, bahkan hati yang lemah, hati yang sangat brengsek?
dan rengsek. Anda kira Tuhan tidak tahu kan? Ketika kau nyanyi, pikiranmu ada di tempat lain. Kau nyanyi dengan malas, dengan ogah-ogahan. Anda kira Tuhan tidak tahu kan? Satu ketika di gereja lama saya yang ada, pernah saya gereja di situ juga. Mereka punya karunia-karunia juga hebat. Ada satu perempuan atau satu orang, dia punya karunia penglihatan. Sementara beribadah dia dapat penglihatan. Dia lihat ada malaikat-malaikat berjalan dan catat Anda punya kesungguhan ketika Anda duduk. Dia lihat Anda mengantuk, menyanyi ogah-ogahan, dia catat. Yang sungguh-sungguh dia catat. Semua perbuatanmu dalam rumah Tuhan, entah kau mengantuk, pura-pura dan macam-macam itu dicatat dari waktu ke waktu. Dan itu ada upahnya atau ada hukumannya. Kalau hari ini saya bisa menyanyi bagus dan penuh buat Tuhan, itu karena dari lama saya sudah menyanyi sungguh-sungguh. Makanya menyanyi itu sungguh-sungguh. Maka kau akan mendapat akibat daripada itu menjadi baik. Setiap kali kau buka mulut, selalu kau memberi yang terbaik karena sepenuh hati. Padang gurun bukan merupakan hambatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dan telah penuh hatinya buat Tuhan. Jangan demi alasan kecil kau melarikan diri. Jangan demi alasan kecil kau bikin macam-macam. Bahkan padang gurun pun tidak bisa menjatuhkan orang yang sepenuh hati. Bahkan Alkitab dalam Roma 8 bilang apa? Oleh karena kelemahan daging, bangsa Israel tidak dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Tapi kedua orang ini bisa. Mereka dalam keadaan kelemahan daging, mereka bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Karena Alkitab bilang apa? Sepenuh hati mereka mengikuti aku. Maka mulai hari ini, kau mau bunuh roh atau tidak, bersungguh-sungguhlah bagi Tuhan. Bersungguh-sungguhlah bagi Tuhan. Maka kau akan lihat segala sesuatu permasalahan yang terjadi atasmu itu bukan karena keadaan, tapi itu karena hati. Hati yang tidak diisi dengan kesungguhan dan dia tidak penuh. Isi dia dengan kesungguhan, isi dia dengan kesungguhan tiap-tiap hari. Maka engkau akan mendapati ketika kesusahan datang, itu bukan masalah. Padang gurun itu bukan masalah buat orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Bahkan kedagingan, kelemahan daging pun tidak bisa menggugurkan orang. Jangan banyak bikin alasan. Itu karena selama ini ketahuan kau tidak bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka kau mudah gugur. Dengar saya bilang buat Anda, Yosua dan Kaleb itu tidak terhalangi oleh padang gurun, tidak terhalangi oleh beberapa hari air tidak datang. Kenapa? Yang mempengaruhi kita untuk bersungut-sungut, berkotek-kotek, berpote-pote, itu hati yang tidak tahan. Karena mengikut Tuhan itu banyak hitung-hitungan, pikir-pikiran. Orang yang sepenuh hati ikut Tuhan, padang gurun bukan masalah, pencobaan itu bukan masalah, tekanan itu bukan masalah. Apapun yang dialami bagi orang yang penuh dan sepenuh hati ikut Tuhan, ikut Tuhan itu sedap. Makanya Yakobus bilang apa? Berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena itu akan menimbulkan ketekunan, tahan uji dan kesempurnaan, dan kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Walaupun memang pencobaan itu menyakiti, mengganggu dan berbagai hal, tapi sepenuh hati itu membuat Yosua dan Kaleb melewati padang gurun. Dan Tuhan berfirman, mereka yang telah mencobai aku 10 kali, umur 20 tahun ke atas, tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang, bersumpah kepada nenek moyang dan kepada mereka. Ikut Tuhan itu kita harus tahu buat hati kita penuh buat kita, buat diri kita sendiri.
bagaimana dia supaya bisa sepenuh hati, bisa penuh. Jangan itu ada orang-orang tertentu yang mula-mula ikut Tuhan, mungkin mereka sepenuh di tengah jalan mereka mulai kikis-kikis. Berkurang, lama-lama habis. Kenapa? Anda tahu bagaimana cara menghabiskan isi kesungguhan di hati? Anda tahu bagaimana cara menghabiskan isi kesungguhan di hati? Isi yang dipenuhi oleh kesungguhan, Anda tahu cara bagaimana menghabiskannya? Dengan mulai memperhatikan hal-hal yang tidak perlu diperhatikan. Dengan mulai bersungut-sungut, menggerutu, mulai tidak percaya, kurang percaya, dan pada akhirnya tidak percaya sama sekali. Maka isi hatimu yang kau isi untuk kepenuhan dan kesungguhan itu, dia akan merosot, dia akan surut sampai habis. Anda mau lihat surut sampai habis di mana? Pertama-tama, bangsa Israel cuma bersungut, tidak pakai batu. Lama-lama Anda lihat mulai pakai batu. Tidak lama kemudian mereka mulai memilih pemimpin untuk kembali. Ini menunjukkan bahwa kesurutan di dalam hati mereka itu bertambah-tambah. Dan terakhir mereka mau bunuh Musa. Kalau sudah sangat surut dan tidak ada apa-apa tentang Tuhan di hati, maka jahat sekali lah itu orang. Dan mereka mau melempari Musa dengan batu. Dan di saat itulah Tuhan turun. Dan Tuhan menghukum mereka. Separuh masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati atau neraka. Keras hati, keras kepala. Bahkan ketika pemberontakan Korah itu, Datan dan Abiram itu, setelah itu Anda baca, besoknya mereka masih berbuat jahat dan Tuhan hukum mereka lagi. Sudah lihat nyata-nyata hukuman, bikin lagi besok, baca sendiri. Dan mereka dihukum habis-habisan. Dan mereka bilang, untuk apa ini kami datang ke sini, untuk kami dimatikan di sini? Itu bukan salah Tuhan. Kamu mau berjalan dalam Tuhan, kamu harus ikuti aturan Tuhan. Untuk apa kami dibawa di sini? Tuhan tuh tidak kompromi dengan kau siapa. Kalau kau sekali berjalan dengan Tuhan, kau harus ikuti aturannya. Kalau kau tidak, kau akan mati dibunuhnya. Jadi mari, ya, jangan Anda bikin tindakan-tindakan yang bikin menyurutkan atau bikin surut itu kesungguhan di hati. Roh di hati surut-surut, lama-lama Anda kering. Kemudian Anda menca-menca, gara-gara ini, gara-gara itu, saya jadi begini, ini itu, begini, begitu. Belum lagi juga di padang gurun. Kalau kau jalan di padang gurun seperti bangsa Israel, apa yang terjadi? Mungkin kau kalah-kalah Datan, Korah dan Abiram. Makanya kita jadi orang itu jaga kita punya hati itu. Masalah bukan karena keadaan, masalah itu di hati ini. Lain jiwa yang ada pada Kaleb, pada Yosua kalau baca di bawah. Mereka dua itu punya jiwa berbeda. Sepenuh hati ikut Tuhan itu membuat Anda punya jiwa itu lain. Banyak orang kalau baca bilang, kalau engkau tinggal dalam aku dalam kau, minta apa saja engkau kehendaki. Kau kira gampang itu tinggal dalam aku dalam kau? Kau kira gampang itu bersatu dengan Tuhan? Kau baca firman Tuhan sederhana, tapi ketika kau mau tinggal dalam dia dalam kau kira itu proses yang gampang? Kau kira itu proses 1 tahun, 2 tahun? Itu berpuluh-puluh tahun, bahkan seumur hidup. Baru ayat itu bisa tergenapi atas hidupmu. Jarang baca Alkitab hidup tidak benar, tetapi mau tafsirkan firman Tuhan itu. Itu goblok atau tidak? Kau kira berbuah banyak, buah tetap. Kau kira Tuhan Yesus sampai bilang, kalau kau tinggal dalam aku tinggal dalam engkau, dan firmanku tinggal dalam engkau, minta apa saja yang kau kehendaki. Kau kira gampang itu? Kau kira itu tercipta 1-2 hari, 1-2 tahun? Biar berpuluh-puluh tahun belum tentu kau tinggal dalam dia dan dia dalam engkau.
dengan cara hidupmu yang tidak karu-karuan itu, mana bisa tercipta dalam puluhan tahun. Biar kau sampai mati pun kau tidak akan sampai dalam dia dan dia dalam engkau. Kecuali kau seperti ini, Yosua dan Kaleb ini, sepenuh ikut Tuhan. Anda jangan takut, baru kekurangan sedikit, so mundur. Saya ganas, saya marah. Karena itu bukan hal yang menjadi alasan untuk menggugurkan kita, yang membuat kita jadi lemah. Anda lihat ini, dua hal yang ada pada Kaleb dan Yosua ketika mereka sepenuh hati ikut Tuhan. Mereka mengalahkan apa? Mengalahkan padang gurun, mengalahkan kendala dan pencobaan. Yang kedua, kelemahan daging pun mereka kalahkan. Mereka bisa tembus tanpa penuh dengan Roh Kudus seperti kita saat ini. Luar biasa. Bahkan Kaleb itu ketika dia berusia sekitar 85 tahun kalau tidak salah, antara 85 dan 90, sama Yosua dia bilang begini, hambamu itu telah berjanji kepadaku, ketika aku masuk tanah Kanaan, bagian ini adalah milikku, dan hambamu ini sudah umur 85 tahun sekitar begitu ya, masih kuat aku. Lalu Yosua bilang, pergilah, berperanglah dan rebutlah itu Hebron sana. Dan dia pergi dan dia memenangkannya. Luar biasa nih, opa-opa 85 tahun ke 90 berangkat. Luar biasa. Nggak mampu, tapi dia bilang aku masih segar. Janji itu harus digenapi, bukan main. Itu orang tuh biar dia sudah suak, sudah mau mati bagaimana, reot bagaimana, janji kalau belum digenapi, dia tetap kuat sampai digenapi. Ada amin. Mari kita terus percaya, dan jangan gara-gara padang gurun kecil, persoalan kecil, keuangan, kita menjadi orang-orang menyerah. Saya rasa Anda sangat bodoh tentang hal itu. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati, supaya keadaan apapun tidak akan membuat kau berbelok dan memiliki jiwa yang lain, yang tidak seturut dan kehendak firman Tuhan. Apalagi hadapi padang gurun yang besar. Dan seperti ayat ini juga, kita belajar iman, dan kita belajar melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan itu setia, meskipun manusia sudah tidak setia. Keadaan dan apa-apa itu kelihatannya tidak akan terjadi, tapi Tuhan itu setia. Amin. Hanya dengar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan suka bersugut, jangan suka memperhatikan keadaan. Percayalah supaya kepenuhan di hatimu itu bertambah. Kesungguhan yang memenuhkan hati kita itu bertambah, bukan berkurang. Nanti dulu yang bukan merupakan masalah, padang gurun dan keadaan yang bukan masalah, jadi masalah hari ini. Kenapa? Karena terjadi kesurutan, menyusut kepenuhan di hati kita, dan lama-lama itu menjadi masalah di dalam diri kita, lalu hancur lagi itu. Iya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita belajar. Sekalipun keadaan itu kering, tidak ada apa-apa, dengar baik-baik. Manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup dari kekuatan saja, keahlian dan kepintaran saja, atau pekerjaan kita. Tapi manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada amin? Ada amin?